pengen pengen bikin teras kayak rumah Kak Fitri kayaknya tuh. Iya. Iya benar, pengen punya rumah kayak saya dengan cara instan kali. Iya, gak bisa, tak mampu dia. Pengen keluar dari kemiskinan. Ini lebih kocak lagi ya dibanding minggu kemarin. Dia mau keluar dari kemiskinan itu. Kita dengarkan dulu, Dokter Andreas. Kita dengarkan dulu. Silakan dok. Selamat malam dok. Pasti ketawa. Jangan ketawa loh ya. Selamat malam semua. Selamat malam. Aduh, kocak ya. Sebenarnya ya, kalau aku ngelihat dari setiap harinya lah ya, sampai saat ini tuh sidang ini bukan menjadi bukan menjadi hal yang kaget, bukan jadi hal yang kayak surprise, nggak kayak gitu sih ya kalau di akunya ya. Kenapa? Karena ya memang ini bentuk di mana dia sendiri yang menjebloskan dirinya di masyarakat kalau dia memang manusia yang tidak punya kredibilitas gitu. Dia sendiri mencemarkan namanya, dia sendiri yang membuat dirinya itu buruk gitu loh. Kenapa? Karena sejauh ini kan hanya framing. Ini framing dia kan bagus banget ya di masyarakat. Karena memang mulut wanita tuh biasa lah ya, pintar lah gitu. Sehingga masyarakat itu gampang sekali mempercayain dia. Tapi saat dia melaporkan Richard Lee seperti ini, artinya apa? Artinya dia sebenarnya membuka dirinya sendiri, gitu loh. Jadi untuk hal-hal yang terlihat di fakta persidangan ini sebenarnya enggak hal yang kaget kalau dari aku. Kenapa? Karena memang sesungguhnya memang dia seperti itu, dia membuka dirinya sendiri gitu. Sayangnya yang kena itu adalah Richard Lee, gitu aja sih. Iya, tapi masa 200 miliar tuh gile gitu. Iya, tapi kalau aku potong dulu Mr. Z. Ya, tapi untungnya juga nih ya kena ke Dr. Richard yang berani ngelawan. Bayangin kalau sama orang-orang yang dilaporin dia yang nggak seberani Richard Lee yang ya sudah ikutin aja prosesnya, ya sudah ini. Bayangkan kalau ke owner skincare yang takut gitu loh. Mau jadi apa dia ini? Mau jadi apa? Begini dia Kak, alur dia begini Kak. Kalau kita perhatikan pola dia ya Kak ya. Kita kan berjalannya waktu kita pelajari polanya dia ya. Tepat sekali tadi itu pertanyaan dari si Richard Lee ketika dia bertanya begini. Sebelumnya kamu mensomasi Cindy Samuel terhadap produk Glam Shine yang mengandung haki sekian persen, 6% atau 7%. Tapi untuk kemudian ketika ada pentransferan 800 juta, bahan berbahaya itu ternyata menjadi tidak berbahaya. Nah, gitu. itu kan sudah disepil sama si Kim Hat waktu itu. Itu sekarang si Kim Hat yang ngurusin. Artinya begini Kak, saat itu masyarakat itu hanya bisa mempercayai dia gitu ya, bisa mempercayai dia karena brand owner ini tidak melawan, begitu kan? Sehingga udah clear masalahnya, udah kasih duit, udah selesai begitu. Nah, ketika saat ini yang ada perlawanan dari si Richard Lee sendiri, ini jadi membuka bahwasanya dia buruk gitu loh. Memang manusia nggak punya kredibilitas, yang bahwasanya dia itu mereview itu bukan untuk masyarakat. Iya gitu loh. Pantesan ya nekat kayak gitu ya. Iya, kalau dia ternyata gagal ya. Jadi gini dia Mr. Z. Orang manusia ini kan manusia ini kan tingkat kepuasan itu kan nggak ada ya. Dapat 1 juta maunya 2 juta.
dapat 2 juta, pengennya 3 juta. Nah, ketika dia mendapatkan ratusan juta atau miliaran rupiah, dia ini pengennya, oh, aku mau ngelawan si satu ini nih yang mungkin setelah ini aku pensiun gitu loh, Mr. Z. Tapi ternyata orang yang dilaporkan dia ini ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Nggak manut gitu. ya. Iya. Nah, sehingga terjadilah seperti ini. Nah, akhirnya ketika ada di dalam fakta persidangan ini semuanya melihat masih ada brand owner yang mau bekerja sama manusia seperti ini, 200 ya itu kenapa tuh? Ya itu mah 200.000. nggak tahu lagi mau ngomong apa ya, Mr. Z. Ya. Emang bagaimana raut mukanya tadi? Coba. Coba cari deh Mr. Z, coba cari. Ada raut muka dia tuh abis di sidang masih kelihatan dia malu, jadi satu malu. Iya. Aduh, Tapi malu dengan ketolong dan aduh, gila dia gila. Orang begitu nggak ada malunya, Bu. Ini dia muncul lagi di sini. Kita blokir pokoknya. Ya. Aduh. Nah, Dokter tadi mau nangis dia. Oh iya. Itu parah itu. Coba bayangin teman-teman, 200 M. Lah. Parah ini. Coba nih saya mau cerita. Kau dengar apa tadi cerita? Hadir, Mister. Saya justru tinggalan yang terakhir itu, Mister. Aduh, bener. Dari awal, dari week lah, dari mulai week. Konyol itu bener. Dari mulai week saya masih nonton sampai ke belakang, tapi di akhir-akhir malah nggak nonton, justru gongnya itu Kak Fitri ya. Malah taunya dari VT-nya Kak Fitri tadi itu. Iya. Itu tadi saya nonton dulu, dia kan lagi lag tuh. Saya nonton dulu. Om masih mau dengar kayak beginian, aku bilang astagfirullahaladzim. Parah banget. 200 miliar. Apa tadi? Ada yang disebut. Gila. Jadi berharap kemarin kan dapat penjelasan dari Pak Dokter tuh masalah apa sih aduh susah deh kalau glutathione bener itu. Kan saya googling juga kan. Saya googling di situ ternyata apa yang dibilang sama Dokter Andreas tuh benar. Saya berharap ada yang nanya itu tuh. Tapi nggak ada. Nggak ada, Mister. Ada tadi glutathione yang disebut. Ini cuma mempertegas lagi. Padahal kalau ditanya itu langsung, aduh. Kelihatan dan ahli kita. Kelihatan mukanya itu langsung pucat. Iya. Kesian sih, mana baju kayak es krim pedal pop. Aduh, saya jadi ketawa mulu nontonnya. Lanjut, Mister. Iya. Teman-teman yang mau gabung naik itu tapping dulu ya teman-teman ya. Kan aku nggak tahu nih mau naik apa enggak, apa kepencet gitu ya. Ini buka kedok. Sampai baru tahu kan ini ada 200 M buka kedok. Iya, ini baru tahu nih. Ternyata gagal 200 M sehingga mencak-mencak kayak gitu, larinya kemana-mana itu. Kolor lah, apalagi sunat lah, mana-mana lah. Dia mungkin takut dilaporin, Mister. Takut dilaporin pemerasan, jadi dia laporin duluan itu kayaknya, Mister. Iya, ini nih cerdas nih. Aduh. Nih, siapa namanya? Zu. Mana Zu? Mana suaramu Zu? Kamu nonton nggak Zu? Ini teman-teman yang di bawah tahu nih, bisa kaya mendadak nih. Tapi gagal, gitu kan? Nah, teman-teman, sidang ini luar biasa, teman-teman. Luar biasa. Sampai pada akhirnya nyebut angka itu
sudah nggak bisa ditahan-tahan tuh. Ini Nah, gongnya. jadi sebenarnya Mr. Z, ini aku mau nanya nih sama Mr. Z. Menurut Mr. Z, kenapa angka itu keluar dari dia 200 miliar? Hmm. Bagaimana pandangan atau tanggapan Mr. Z? Ini saya kasih dulu Mbak Bunga ya, Mbak Bunga langsung. Siap. Tadi apa dok? Kenapa muncul 200 miliar ya? Ya, kenapa kita kan ini ya harus realistis ya. Kenapa kok dia mintanya 20 miliar, 200 miliar? Kemudian ada angka di Cindy Samuel 800 juta, kemudian dari Dr. Reza sendiri itu 20 miliar. Itu kenapa dia tahu angka-angka itu? Bukan dari itu, dari apa yang satunya 800 juta itu dari Cindy Samuel. ada satu lagi loh yang dulu ribut sama, Davena. bukan yang ribut sama Karput, siapa? Oh, Helwa. Helwa. Itu. Kenapa? Helwa, Yang bisa kalau ini nggak 800 pintar itu dari nganalisa? Helwa. Kalau nggak salah ya, dari Cindy Betul. Samuel juga, dari Helwa juga. Kalau nggak salah itu yang dulu pernah si Kim kasih tahu. Iya, maksudnya aku kenapa itu berbeda-beda tuh nilainya? Mungkin gini. Bisa nggak nganalisanya? Cara nganalisanya gimana? Silakan. Ya, oke, mungkin Bunga. saya menjelaskan sesuai dengan yang saya pahamin ya dok, izin. Yang pertama si siapa Bopeng ini kan dia itu melihat dari suatu unsur problemnya ini kosmetik mereka. Contoh, ada bahan yang berbahaya. Nah, di Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 pasal 34 Junto 138 itu kan semua orang bisa baca, bisa akses. Ya kan, di situ ada sanksinya. Namun kembali lagi, ini sepaham saya ya, kadang-kadang ada brand owner ini yang tidak mau masuk penjara karena dia udah tahu itu salah. Daripada aku dilaporkan masuk penjara, lebih baik aku membayar sesuai dengan permintaannya dia. Itu satu. Ini analisaku melihat dari kondisi ini. Kedua, mungkin si Bopeng ini sudah ada yang nge-treat, yang paham hukum. Ketika orang ini dilaporkan, Undang-Undang Kesehatan itu kan lex spesialis akan mengalahkan atau menggugurkan Undang-Undang Umum atau KUHP yang saat ini kita pakai, ya kan? Nah, dari permasalahan ini sehingga tercetuslah angka-angka yang diminta. Sebenarnya yang diminta dia itu tidak terskema, dia hanya nyebut aja kalau lo mau kasih, kalau nggak mau ya sudah, seperti itu. Nah, kembali lagi, kadang-kadang owner-owner yang saat ini yang udah transfer ke si Bopeng ini, dia tidak memahami kalau memang itu bersalah ya udah ikutin aja proses hukum, tapi konsekuensinya kalau memang itu produk itu pasti akan dipenjara. Kita tahu undang-undang konsumen itu berapa tahun, dendanya berapa miliar. Kalau yang paham kayak Dr. Richard Lee yang paham dan dia mungkin udah konsultasi sama lawyernya, ya mending proses aja. Apalagi produkku tidak bermasalah. Nah, itu sih Dr. Andres. Tapi kalau kita lihat lagi dari Undang-Undangan Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, itu angkanya nggak segitu. Oke, yang 800 juta daripada bayar 2 miliar masuk penjara, ya mending bayar 800 juta. Itu satu. Kedua, 20M. Kalau 20M itu udah ngaco sih ya. Itu udah sebut-sebutannya dia aja. Mau bayar nggak mau, ya saya blow up. Akhirnya kredibilitas diserang, mental diserang, terus kepercayaan orang-orang terkait produk itu akhirnya ikut berimbas. Nah, ini yang akhirnya dipikirkan oleh brand owner yang nggak paham hukum atau yang tidak seberani DRL. Saya sepakat dengan Kak Fitri, DRL berani, akhirnya dia nggak mau mengikutin polanya si Bopeng ini sih. Karena kalau kita bicara terkait Undang-Undang Kesehatan ataupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itu sanksinya nggak sebesar itu. Nggak sampai 20 miliar, nggak sampai 50 miliar, apalagi 200 miliar. Dan dia selalu berstatement bahwa kerugian masyarakatnya
200 miliar ya. Masyarakat yang mana? Sampai hari ini kan tidak ada masyarakat. Bahkan masyarakat yang dijadiin saksi ngarang semua gitu kan. Iya. Ini Iya. sih Dokter Andreas, mungkin owner-owner itu pertama dia tidak paham, hanya diserang psikologinya aja, mentalnya, produknya, sehingga nanti kredibilitasnya hancur, trustnya masyarakat itu hancur, akhirnya membayar. Tapi kalau yang 800 juta tuh make sense sih. Kenapa? Karena denda undang-undang perlindungan konsumen atau dendanya undang-undang kesehatan itu 5 miliar sama 2 miliar. Jadi kalau 800 ya cengli lah, ini bebas tuh, produknya tidak berbahaya. Harusnya itu kan dilaporkan ke BPOM. Bener nggak Bang Z? Oke. Bang Z, Mr. Z. Mungkin Benar. dilengkapin. Benar. Jadi begini ya, berapapun jumlahnya, berapapun nilainya, dia itu tidak layak untuk menerima uang itu sebenarnya. Kalau teman-teman para brand owner itu berani, nggak layak itu. Karena Kepala Badan POM sendiri mengatakan bahwa tidak seorang pun di Indonesia ini yang memiliki kewenangan untuk melakukan review-review produk, apalagi dengan pembayaran. Itu sudah disampaikan oleh Badan POM, dan ini setelah sidang ini justru Badan POM akan tahu bahwa nilainya Samira itu seperti itu, dan caranya sangat sadis. Jika ini kemarin kan sudah ada di video lewat, jika ini tersebar atau bocor, maka akan saya tuntut. Nah, itu kan ada itu surat perjanjian itu. Itu sejatinya perjanjian itu perjanjian bohong. Jadi saya kasih tahu teman-teman, untuk adanya perjanjian itu dengan etiket baik. Bukan seperti ini, awas ya, kamu kalau bocorin tak denda kamu. Itu seolah-olah perjanjian itu legal, padahal sejatinya. Nah itulah. Kemudian tadi berkaitan dengan Perjanjiannya. berkaitan dengan uang-uang tadi, dia menilai orang itu pancingan, asal sebut dulu pokoknya, dan disesuaikan dengan omset. Omsetnya itu berapa dia? Kalau omsetnya sekian seperti ini, dihitung dia, oh kalau 40 M per hari, wah katakanlah gitu. Dia hitung tuh sebulan dapat berapa, aku minta segini, pasti dikasih. Itu pemikirannya, karena sebelum-sebelumnya dia sudah mendapatkan itu dari owner-owner yang bikin tanda tangan itu semua bohong, tidak ada artinya perjanjian itu perjanjian. Kalau diurut-urut perjanjian itu kan harus ada kesepakatan dengan etiket yang baik dan sama seimbang, bukan yang satu menekan begitu. Itu namanya menekan. Awas ya, kalau nanti sampai bocor, denda kamu. Bagaimana, Bunga? Iya, betul. Jadi syarat-syaratnya kontrak itu 1320 KUHP Perdata. Yang pertama adalah kata sepakat para pihak. Nah, jika ada klausul unsur, jika bocor, ini gue denda lo. Nah, itu udah nggak kata sepakat. Itu namanya ada istilah cacat hukum. Harusnya kontrak itu bisa dibatalkan demi hukum. Kedua, orang yang usianya udah ini hukum ya. Apa sih namanya istilahnya, usianya itu yang udah pantas untuk melakukan kesepakatan kontrak. Ketiga, sesuatu yang halal. Keempat, ada bendanya. Nah, sesuatu yang halal apa? Ya, Bentar. Apakah dengan ada perjanjian di dalam kontrak, klausul dimasukkan, jika ini tersebar akan aku tuntut bla 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 bla. Halal tidak? Enggak, berarti kan kesepakatan itu batal demi hukum. Jadi nggak bisa, syarat saya kontrak itu harus terpenuhi. Nah, sedangkan owner-owner yang udah tanda tangan ini nggak paham. Coba dia pakai Bang Mr. Z sama saya ya, untuk nge-review kontraknya. Nge-review kontraknya, udah nggak akan ada hal-hal seperti ini. Iya. Saya jago nge-review kontrak. Iya, betul. Iya. Inilah yang menjadi namanya ya, perlu diperhatikan oleh teman-teman para brand-brand owner itu. Jangan mau dibohongin. Jadi Badan POM itu sudah mengatakan tidak ada seorang pun yang memiliki kapasitas yang dilindungi oleh undang-undang dan sebagainya. Ya hanya Badan POM, dan Badan POM sudah menyampaikan itu di media sosial, di media massa. Jadi jangan takutlah. Nah, benar tadi, karena takut didenda, maka diminta seenaknya. Wah, itu berbahaya juga. Dan mungkin sudah pernah ada yang memberi sehingga dia ketagihan. Dihadapkanlah pada kasus-kasus lain, termasuk diantaranya adalah
Richard Lee, dan akhirnya ngomong nih justru mengagetkan kita semua. Kita semua ini jadi ternganga-nganga. Sampai Bu Fitri langsung nomor 1. Ternganga-nganga. Ya nggak Bu Fitri? 200M itu nggak sedikit loh. Jadi gini Mr. Z, ini pancingan diskusi sebenarnya. Jadi kalau balik lagi ya, kita melihat pola dan kemudian kita bisa menganalisa ya Mr. Z. Nah, dia menyebutkan angka itu bukan coba-coba Mr. Z sebenarnya. Dia sudah sangat tersistematis untuk mendapatkan duit sesuai dengan budget yang dia review. Kenapa saya bilang begitu? Saya ini ya perhitungkan ya. Contoh seperti saat itu dia mereview WT Premium. Kita anggap ya dulu tuh rame banget WT Premium dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau kita anggap aja 1 juta box yang keluar Mr. Z. 1 juta box itu harga WT kita anggap itu kan jutaan. Kita anggap yang termurah flash sale-nya 500.000 deh satu boxnya Mr. Z. Itu sudah 500 miliar Mr. Z. Sehingga dia mengeluarkan budget itu 200 miliar itu gampang. Sama seperti kayak produk-produk lain. Misalnya produk Cindy Samuel. Dia misalnya minta 300 juta. Dia akan melihat dulu tuh di dalam marketplace-nya berapa lakunya. Kemudian dia kalikan. Nah, aku akan dapat sekian. Dia seperti itu. Pola dia sudah sangat terlihat, Mr. Z. Nah, jadi kita juga harus memahamin bagaimana pola dia dan cara dia untuk meminta sesuatu itu 200 miliar, 20 miliar dengan Reza Gladys. Kenapa? Satu Reza Gladys yang direview adalah serum vitamin C dulu ya. Nah itu dia lihat dari marketplace tersebut berapa lakunya, dia kalikan, dia mau ambil tuh semuanya. Karena Jadi dia nggak mau capek kerja ya dok ya? Bener, kenapa? Dia bukan nggak mau capek kerja Kak, tapi memang dia tidak bisa bekerja berjualan seperti yang lainnya.